Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah pada kesempatan wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kita semuanya sudah ingin meninggalkan kota Madinah, dan juga sebelum kita beranjak lebih jauh, marilah kita membaca doa safar ataupun doa perjalanan seraya kita semuanya ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keselamatan perjalanan kita dari kota Madinah, kota Rasulullah, menuju ke kota Jeddah. Dan juga bis yang kita tumpangi ini tidak ada halangan, tidak ada rintangan mengantarkan kita ke tempat satu tujuan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarada. Allahumma hawwin alayna safarana waqi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني نعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semuanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sobat sekalian, saat ini kita sedang di perjalanan menuju ke kota Jeddah ya. Itu setelah kita melaksanakan ziarah di kota Madinah. Yuk kita ikuti terus video ini sampai selesai ya. Muhammad. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Alhamdulillah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, lanjut sejarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Yang tadi sampai mana ya sejarahnya sudah? Sampai mana Bapak Ibu? Tadi dulu diingat lupa. Nginep gua. Oh ya, di atas gunung ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas gunung bersama Sayyidina Abu Bakar di tengah malam, waktu malam Kamis ya, di tengah malam menjelang pagi, Rasulullah keluar dari rumahnya. Nah, sampai di gua tersebut, maka orang-orang kafir Quraisy mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bersemangat dengan apa yang dijanjikan oleh Abu Sufyan. Apabila bisa mendapatkan Muhammad mati ataupun hidup, maka akan diberi imbalan, yaitu unta, diberi hadiah unta. Nah, semuanya pada bersemangat mencari Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah keluar dari rumahnya dan berada di dalam gua sur tersebut. Nah, di dalam gua sur tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ingin masuk ke rumahnya, hendak ingin masuk ke gua tersebut, akan tetapi dihadang dulu terdahulu, dihadang oleh
Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menghalangiku untuk masuk ke dalam gua ini?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Ya Rasulullah, bukannya saya menghalangi engkau ya Rasulullah, akan tetapi lebih baik saya yang dulu masuk ke dalam untuk memeriksa apakah ada binatang buas ataupun binatang yang lainnya. Takut ada binatang yang berbisa ataupun ular dan yang lainnya." Oleh Rasulullah dipersilakan masuk ke dalam gua tersebut, diperiksa. Setelah diperiksa, maka dipersilakan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk masuk ke gua tersebut. Setelah berada di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar meluruskan kakinya, dan setelah meluruskan kakinya, saking lelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di bangkuan Sayyidina Abu Bakar. Di dalam gua tersebut Rasulullah tidur di bangkuan Sayyidina Abu Bakar. Orang kafir Quraisy datang untuk mencari Rasulullah, naik ke atas gunung tersebut membawa pedang. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua, maka datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Rasulullah. Apa ketiganya tersebut? Yang pertama adalah sarang laba-laba. Sarang laba-laba tersebut berada di mulut gua, yang mana gua tersebut ditempati oleh Rasulullah. Terus yang kedua adalah burung merpati yang mau bertelur beserta juga dengan sarangnya. Disitulah yang kedua. Terus yang ketiga adalah lumut ataupun kotoran yang berada di mulut gua sur tersebut. Itu ada 3 mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Datanglah orang kafir Quraisy mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika orang kafir Quraisy tersebut berada di depan ataupun di samping gua, di situ fikiran orang kafir Quraisy berkata dalam fikirannya, apabila Muhammad masuk ke dalam gua ini, yang pastinya sarang laba-laba akan rusak. Dan pastinya ketika Muhammad hendak masuk ke mulut gua ini, maka di situ burung yang akan bertelur akan pergi. Sekaligus di situ juga berfikir oleh orang kafir Quraisy, kalau seumpamanya Muhammad masuk ke dalam gua ini, maka akan ada jejak telapak kaki. Disitulah fikiran orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak masuk. Kalau seumpamanya orang kafir Quraisy menolak melihat sedikit saja ke dalam gua, maka Rasulullah akan kelihatan. Di situ oleh orang kafir Quraisy mengambil batu kerikil. Setelah mengambil batu kerikil, dilemparlah ke dalam gua. Orang kafir Quraisy berfikir lagi, kalau seumpamanya saya melemparkan batu ini ke dalam gua dan berbunyi, maka di situ akan terkena ke batu juga. Kalau seumpamanya batu ini saya lemparkan dan tidak berbunyi, yang pastinya di dalam ini ada Muhammad. Di situ fikiran dari orang kafir Quraisy. Dilemparlah oleh orang kafir Quraisy ke dalam gua, dan kepada siapa batu tersebut terkena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkena kepada dahinya ataupun kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berdarah. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengobati di dalam, dan juga tidak berkata karena takut ketahuan. Kalau seumpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahuan, maka akan dibawa ke hadapan Abu Sufyan. Kalau seumpamanya juga Rasulullah dibunuh oleh orang kafir Quraisy, maka sampai saat ini syiar agama Islam tidak dapat. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dilindungi oleh sahabat Rasulullah, dan juga dilindungi oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berada di gua sur tersebut. Nah, setelah 3 hari 3 malam, siapakah yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar? Siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tidak ada. Halo? Belum dikasih tahu. Ada yang tahu siapa yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di dalam gua? Hah? Siapa? Nggak tahu. Kan belum dikasih tahu. Yang mengantarkan makanan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri dari Sayyidina Abu Bakar, yaitu Siti Asma, perempuan yang sangat kuat, yang teguh. Tatkala disitulah ketika Siti Asma lagi sedang 9 bulan. Hamil 9 bulan bisa menaiki Jabal Sur tersebut. Jabal Sur sangat tinggi, wanita yang sangat kuat, dan juga di situ lagi hamil 9 bulan pas mau melahirkan. Nah, di situ selama 3 hari 3 malam dari rumahnya, mengantarkan makanan Siti Asma tersebut kepada Rasulullah dan juga kepada ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Tetapi supaya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy, maka Siti Asma sambil membawa domba untuk mengembala, sambil juga mengembala domba dan juga sambil membawa makanan kepada Rasulullah SAW. Diketahuilah oleh orang-orang kafir Quraisy karena di setiap perjalanan untuk mengantarkan makanan, disitulah satu jalan. Ketika sampai ketiga harinya, Siti Asma dicegat, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy dan ditanya, mau kemana engkau wahai Siti Asma? Apa kata Siti Asma? Mau mengembala kambing. Ditanya lagi sampai 3 kali, jawabannya sama, mengatakan dengan tidak jujur demi kebaikan. Disitulah sampai ketiga kalinya, kalau seumpamanya Siti Asma mengatakan dengan jujur bahwasanya ingin mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW, disitulah Siti Asma akan diantarkan ke atas gunung, disuruh disuruh antarkan untuk mengetahui di manakah tempat tinggalnya Rasulullah bersembunyi. Maka Siti Asma menjawab dengan tidak jujur. Siti Asma menjawab bahwa hanya mengembala seekor kambing. Nah, setelah demikian Siti Asma pun tersebut dibawa ke hadapan Abu Sufyan oleh prajurit kaum musyrikin ataupun prajurit dari Abu Sufyan. Setelah dibawa ke hadapan Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata kepada para prajuritnya, kenapa engkau membawa perempuan ini ke hadapanku? Prajuritnya berkata bahwa ini dicurigai karena setiap perjalanan satu jalan yang dijalani. Abu Sufyan bertanya kepada Siti Asma, apakah benar apa yang dikatakan prajuritku, bahwasanya engkau mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW? Jawaban Siti Asma tidak. Sampai ketiga kalinya ditanya oleh Abu Sufyan seperti pertanyaan yang tadi, jawaban Siti Asma selalu bilang tidak. Karena tidak menjawab dengan jujur, maka Siti Asma ditamparlah oleh Abu Sufyan dengan sekeras-kerasnya sampai terbental ke belakang, jatuh ke belakang. Disitulah tamparan Abu Sufyan teringat sampai ke akhir hayatnya Siti Asma. Saking keras tamparan tersebut selalu diingat oleh Siti Asma. Itulah putri Rasulullah SAW, putri dari Sayyidina Abu Bakar, ketika sedang hamil 9 bulan dan juga naik ke atas gunung. Kalau ibu-ibu sekarang ketika hamil 9 bulan, bisakah naik ke Jabal Sur tersebut? Bisa. Kalau bapak-bapaknya bisa. Pak Trianto bisa. Bisa naik mobil, Pak. Bisa naik gunung. Naik mobil. Bisa. Jangan ketawa. Maka disitulah sejarah Rasulullah SAW setelah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan juga di kota Madinah Rasulullah SAW mensyiarkan agama Islam. Dan ketika Rasulullah ingin masuk ke kota Madinah, disambut oleh sahabat Ansar, orang-orang Islam yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah tersebut, menyambut kedatangan Rasulullah SAW, dan juga disambut dengan selawat Badar, yakni tala'al badru alaina insani yatil wajib syukru alaina ma da'a lillahi. Itulah sambutan dari para sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin ketika berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Pada tahun kedua Hijriah, pada tanggal 17 Ramadan, disitulah terjadi perang Badar. Yang ada di Badar tersebut sebelum perang Uhud yaitu perang ketiga, yaitu perang tahun ketiga Hijriah. Sedangkan perang Badar di tahun kedua Hijriah.
Pasukan Rasulullah SAW berjumlah 300, sedangkan pasukan dari kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari kota Mekah Al-Mukarramah berjumlah 1000. Di situ juga pasukan kuda dari dari Abu Sufyan berjumlah 30, sedangkan ditambah lagi unta, pasukan unta ataupun untanya ditambah lagi yaitu 70. Di situ pasukan dari kafir Quraisy yang dari kota Mekah berjumlah 1000, sedangkan pasukan dari Rasulullah SAW berjumlah hanya 300. Coba kita bandingkan antara 300 dengan 1000, mana lebih banyak? Lebih banyak 1000. Akan tapi dengan strateginya Rasulullah SAW, Rasulullah sampai duluan di kota Badar tersebut, dan Rasulullah mencari bagaimana untuk bisa nantinya mengalahkan pasukan oleh orang kafir Quraisy yang berangkat dari kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah menutup sumur-sumur yang berada di Badar tersebut, dan juga Rasulullah SAW di situ mencari strategi bagaimana dengan satu jalan supaya nantinya kita berhasil untuk memenangkan dalam peperangannya. Di situ oleh kaum muslimin sudah bersiap siaga dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW berjalan dengan lancar dengan satu jalan. Apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Setelah sampai di situlah Rasulullah SAW memerintahkan ketiga para sahabatnya untuk maju duluan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Di situ oleh Rasulullah SAW disuruh menghadap terlebih dahulu untuk orang-orang kafir Quraisy. Maka oleh orang kafir Quraisy juga memerintahkan 3 pasukan untuk saling berduet, mana yang lebih unggul, mana yang menang. Disitulah dari orang kafir Quraisy ketiganya meninggal, dan dari pasukan Rasulullah SAW selamat hanya 1 yang terluka. Maka semuanya berperang. Pasukan pemanah sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW waktu perang Badar. Dan juga disitulah ada seorang lelaki yang namanya, saya lupa. Di situ orang tuanya Siti Hindun. Siti Hindun tersebut yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu ayahnya ketika berperang di Badar meninggal dan ingin membalas kekalahannya ketika waktu perang Uhud. Ya, waktu perang Uhud, maka Siti Hindun tersebut memerintahkan kepada salah satu pasukan ataupun budak dari Siti Hindun untuk membunuh salah satu di antara Muhammad ataupun Sayyidina Hamzah. Maka yang terbunuh adalah Sayyidina Hamzah. Nah, terbunuhlah Sayyidina Hamzah, dan juga diberitahukan kepada Siti Hindun bahwasanya ini adalah paman dari Rasulullah SAW. Maka dibelahlah dadanya oleh Siti Hindun dan dimakan jantungnya, dimakan hatinya secara mentah-mentah, lalu diludahi kembali oleh Siti Hindun karena saking bencinya kepada Rasulullah SAW. Kenapa benci? Karena teringat bahwasanya ayahnya dibunuh di waktu perang Badar. Kembali ke perang Badar, ketika Rasulullah sudah menyiapkan pasukan dari kaum muslimin untuk berperang, meskipun jumlahnya lebih sedikit yaitu 300 pasukan, akan tetapi di situ dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Abu Sufyan mundur ke belakang, kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah, dan ingin kembali lagi ketika sudah pulih untuk para juridnya ataupun kaum musyrikin. Maka di situ ketika kapan Abu Sufyan kembali, yaitu waktu perang Khandaq yang ingin menghancurkan kota Mekah Al-Mukarramah, ingin menghancurkan kota Madinah Al-Munawwarah. Itu perang Khandaq yang berada di Masjid Sabah ataupun juga Masjid 7 yang kemarin kita sudah lewati bersama. InsyaAllah kita semuanya tahu kalau tidak ada yang tidur di dalam bis. Nah, sekarang pun juga sejarah dari perang Badar sudah dijelaskan.
Maka para jemaah, insyaallah kita nantinya akan sampai di Kota Badar. Di situ di padang pasir tersebut ada salah satu seperti gunung, ya, pasir seperti gunung. Di situ yang disebut dengan Jabal Malaikat. Apa Jabal Malaikat? Yang mau naik silakan nanti di sana, insyaallah naik. Agak tinggi ya, agak tinggi seperti yang ada di depan sebelah kanan nih tingginya. Insyaallah enggak begitu tinggi kayak ini, lebih pendek dikit. Insyaallah kita naik, nanti yang mau naik silakan di Jabal Malaikat tersebut ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali kalau sudah mau sampai nanti, karena yang pegang mic sekarang sudah haus kembali. Insyaallah akan dilanjutkan kembali. Setuju? Karena perjalanan masih lama, insyaallah biar kita sehat semuanya. Silakan yang mau tidur, yang mau bikin video silakan, ataupun yang mau bikin momen perjalanan dari kota Madinah menuju ke kota Badar silakan ya.